Pemirsa, titik terang pengusutanan tragedi Kanjuruhan diharapkan bisa segera terungkap setelah dibentuknya Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF. Sementara itu PSSI juga telah menjatuhkan sanksi kepada panitia pelaksana dan klub Arema FC. Kepolisian pun juga tengah menyelidiki CCTV pintu stadion yang menjadi lokasi ditemukannya banyak korban. Kami akan mengulasnya lebih jauh bersama dengan anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Anton Sanjoyo, dan juga Ketua Asprof Jawa Timur sekaligus Jubir Investigasi PSSI, Ahmad Riyad. Selamat malam, Bung Joy, Pak Riyad. Selamat malam. Baik. Bung Joy, Pak Riyad, sebelum kita memulai perbincangan pada malam hari ini, saya ingin putarkan dulu ada pernyataan dari Pak Riyad yang menarik untuk saya tanyakan lebih jauh. Kita simak dulu bersama. Kita mendukung bahwa yang paling penting bagi kita bahwa ini FIFA akan melihat bahwa pemerintah bagaimana menyikapi ini. Ini bukan perbuatan pemerintah, ini hanya oknum aja yang salah. Sehingga pemerintah dengan cepat responsif, kepolisian cepat responsif mengambil tindakan, itu saya kira positif untuk kita di FIFA ke depan. Bahwa ini bukan kebijakan yang harus memang wajib menggunakan gas. Tapi ini ada sesuatu yang diusut oleh kepolisian sendiri. Dengan cepat kepolisian mengambil tindakan, ini luar biasa, perlu diapresiasi juga. Bahwa kepolisian cepat sehingga ini bagi yang di luar menganggap bahwa ini bukan kebijakan pemerintah untuk melanggar statuta FIFA, tapi kebijakan oknum, sehingga ini alasan pemaaf bagi kita di dunia internasional. Baik, Pak Riyad, Anda juga sudah melaporkan ke FIFA bahwa ini perbuatan oknum, bukan pemerintah Indonesia. Dari mana Anda bisa langsung menyimpulkan bahwa ini adalah perbuatan oknum, sementara investigasinya sedang berjalan? Ini perlu digarisbawahi bahwa kebijakan pemerintah dengan kebijakan oknum berbeda. Karena tidak ada kebijakan pemerintah yang berseberangan dengan hal ini. Bahwa pemerintah atau dalam hal ini Polri juga menyidik perkara ini. Berarti hal ini bukan kebijakan Polri dalam hal untuk pengamanan di lapangan. Buktinya apa? Kalau ini kebijakan Polri nggak perlu investigasi bahwa itu dianggap benar. Ada kerusuhan, ada supporter langsung ditembak gas. Ini kan bukan. Ini polisi menyidik prosedur itu sudah betul atau tidak penggunaan ini. Sedang disidik. Sehingga menurut hemat kami dari PSSI, yang segi positifnya pemerintah turun tangan, polisi turun tangan, semuanya untuk mengusut ini, berarti ini bukan perbuatan sistemik dari pemerintah. Ini hanya oknum yang ada di lokasi saat itu. Seperti itu, Mbak. Bung Joy, ketika polisi ikut menyidik, kemudian pemerintah juga turun tangan, apakah bisa langsung disimpulkan bahwa ini memang adalah perbuatan oknum? Ya oknum ataupun siapapun lah, kan tetap saja menempel pada sebuah organisasi, pada sebuah institusi. Ya. Jadi memang harus hati-hatilah memberi pernyataan-pernyataan, karena memang ini kan terkait dengan jumlah nyawa yang banyak sekali. Jadi kami sendiri belum berani untuk memberikan statement apapun, karena masih akan menyelidiki banyak sekali puzzle-puzzle kepingan-kepingan yang harus disatukan. Jadi ya kami tetap akan ke lapangan dan mencari kesesuaian antara fakta di lapangan, juga dokumen-dokumen yang beredar, juga kesaksian-kesaksian. Jadi nanti kerjanya masih akan banyak lah. Oke, kerjanya masih akan banyak. Jadi kalau menurut Bung Joy harus berhati-hati, Pak Riyad. Jadi apakah PSSI sudah bisa langsung menunjuk hidung siapa yang salah sementara investigasinya masih berlangsung? Tidakkah kita harus lebih berhati-hati? Saya setuju untuk berhati-hati. Tapi ingat, pertanyaan dengan jawaban saya itu, pertanyaannya saat jumpa pers ada pertanyaan, bagaimana Pak dengan FIFA? Apakah langsung ada sanksi? Saya sampaikan bahwa FIFA akan mensanksi suatu federasi bila ada intervensi atau ada kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai dengan kebijakan FIFA. Tapi di sini pemerintah sesuai, saya melihatnya, saya jawab. Jadi sanksi itu insya Allah sangat jauh dari kita, karena ini bukan perbuatan pemerintah yang prosedurnya kalau di lapangan harus bawa senjata, harus membawa
gas, itu nggak ada. Itu konteks pertanyaan dan jawaban saya saat itu. Anda mengatakan bahwa polisi yang bertugas di Kanjuruhan sebetulnya sudah mengetahui ya aturan FIFA soal penggunaan gas air mata. Tapi ketika toh penggunaan itu tetap dilakukan, penanganan yang dilakukan kepolisian itu tetap dilaksanakan di Kanjuruhan, ini salahnya di mana menurut PSSI? Justru kita sidang disiplin terhadap security officer dan Panpel karena dia lalai. Harusnya itu juga Panpel mencegah, Pak, tidak boleh ada senjata masuk dalam lapangan. Itu tugasnya Panpel, memerintahkan security officer atau security officer langsung berinisiatif sendiri melihat seperti itu. Harus mencegah, itu tindakan pertamanya seperti itu. Tidak membiarkan itu, sehingga di ranah family football kita sudah mengambil tindakan menghukum Panpel, menghukum security officer, menghukum klubnya. Itu yang dilakukan. Oke, baik pemirsa, kami kembali bergabung bersama dengan Ahmad Riyad, juru bicara investigasi PSSI, dan juga ada anggota TGIPF tragedi Kanjuruhan Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Bung Joy, apakah penyelesaian persoalan tragedi Kanjuruhan ini hanya akan dilokalisir di tragedi Kanjuruhan saja atau akan dilakukan evaluasi menyeluruh sampai ke PT LIB, PSSI, dan juga pihak keamanan di negeri ini? Ya, kalau menurut instruksi dan guidance dari Presiden, bahwa kami memang ditugaskan untuk mengungkapkan secara utuh, menyeluruh, dan memberikan rekomendasi yang paripurna mengenai penyelenggaraan pertandingan terutama di cabang sepak bola untuk tahun-tahun ke depan. Jadi tidak mungkin kami hanya lokalisir pada kejadian di Kanjuruhan. Karena kejadian di Kanjuruhan pun masih banyak yang harus diungkap ya. Pertandingan yang berlangsung pada malam hari juga akan menjadi sorotan. Karena pihak kepolisian kan sudah minta sebetulnya untuk digeser ya kan ke siang. Tetapi permintaan itu ditolak oleh PT LIB melalui surat. Jadi memang ada hal-hal yang harus disinkronkan. Lalu penggunaan gas air mata. PSSI sendiri sebetulnya tahu kalau rule of FIFA itu tidak boleh ada penggunaan gas air mata. Nah ini bagaimana nanti protapnya, lalu apakah titik kritis itu penggunaan gas air mata itu di mana? Gitu. Dan gas air mata yang dilontarkan ke tribun itu titik kritisnya apa? Itu kita akan selidiki sampai ke sana. Lalu pintu yang terkunci. Jadi tidak mungkin hanya dilokalisir dan langsung menunjuk ini oknum ini salah, oknum itu salah. Pasti akan sangat mendasar mulai dari persiapan, lalu informasi-informasi dari intelijen juga yang diabaikan, dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan mitigasi bencana. Jadi semua akan kita evaluasi menyeluruh dengan rekomendasi-rekomendasi nanti untuk perbaikan ke depan. Bung Joy, di tengah investigasi yang sedang dilakukan oleh TGIPF, PSSI sudah menjatuhkan sanksi kepada Arema FC, kepada panitia penyelenggaranya. Apakah itu memang bisa dilakukan di saat investigasi ini baru berjalan? Ya, itu urusan internal PSSI lah. Ya, jadi kami tidak ingin masuk dalam urusan internal PSSI, cuma memang kami ditugaskan oleh negara untuk menyelidiki lebih jauh, lebih terang benderang ini bagaimana sebetulnya. Mulai dari persiapannya, kan Panpel juga punya standar operasi kan. Nah itu kita akan selidiki juga, akan kita sidik, akan kita lihat bagaimana sebetulnya pelaksanaannya di lapangan. Karena kan Panpel menempel pada PT LIB menempel pada PSSI. Jadi tidak mungkin ini hanya oknum gitu loh kalau menurut saya. Tidak mungkin hanya oknum kalau menurut Bung Joy itu Pak Riyad. Dan tadi Bung Joy juga menyatakan dengan jelas bahwa sebetulnya PSSI juga pasti sudah tahu dengan jelas aturan FIFA soal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lapangan. Tapi bagaimana sosialisasinya hingga ke aparat, hingga mereka yang bertugas di lapangan? Seperti apa? Apakah sudah dijalankan dengan baik, Pak Riyad? Anggota PSSI itu sebagaimana amanat statuta dari FIFA wajib memahami isi daripada statuta. Lalu Panpel sebelumnya, 1 minggu sebelumnya harus ada rapat koordinasi dengan seluruh pengamanan. Ada peragaan,
ada pemberitahuan mana yang boleh, mana yang tidak. Lalu di hari H, Matchcom harus keliling memastikan bahwa semua sudah bagus sesuai dengan statuta, sesuai dengan kode keamanan, sesuai dengan kode keselamatan, semuanya harus itu. Seperti itu, Mbak. Oke, di atas kertas semuanya sudah tahu ya Pak. Jadi kalau sampai ada kesalahan, bahkan tragedi yang terjadi di lapangan pada saat hari H, ini kesalahannya apakah memang hanya oknum atau sistemik? Ini kan kita melihat kalau sistemik kan polisi tidak akan menyidik, polisi menganggap bahwa ini sudah benar, tindakan gas ini sudah benar. Ini tidak kan, masih dijadikan penyelidikan sekarang. Bahkan pemerintah sendiri, lewat juga Pak Anton, anggotanya juga akan menyelidiki itu benar atau tidaknya semuanya. Saya menurut PSSI ini bukan sistemik karena ada penyelidikan terhadap perbuatan ini. Kalau ini sistemik dan dianggap baku oleh pihak keamanan, maka tidak perlu ada penyelidikan bahwa itu tidak disampaikan aja bahwa itu sudah benar. Buktinya ada penyidikan semua, ada pemeriksaan berapa hari, mulai Minggu, Senin, Selasa sampai hari ini di Polres Malang masih penyidik semuanya. Dari kita diminta keterangan semua, berarti tindakan yang terjadi di lapangan itu bukan sistemik. Tapi ini adalah perbuatan keputusan di panpel tersebut, keputusan di keamanan yang saat itu. Tidak semuanya seperti ini. Oke, PSSI juga sedang membentuk tim investigasi, melakukan investigasi sendiri. Sebetulnya apa Pak yang mau diselidiki, apa yang mau diinvestigasi oleh PSSI? Sementara sudah ada TGIPF. Dan siapa nantinya juga yang akan mengevaluasi PSSI? Iya, investigasi PSSI ingat ya, untuk hanya family football saja. Untuk pihak yang terkait, klub, perangkat pertandingan, panpel, tidak merembet keluar. Itu tugas PSSI. Konsumsinya untuk apa? Konsumsinya untuk komisi disiplin. Menjatuhkan sanksi berdasarkan temuan-temuan. Karena anggotanya juga dari komisi semua masuk di anggota investigasi. Sehingga memutuskan berdasarkan investigasi yang dilakukan mulai Minggu, Senin, Selasa kemarin. Seperti itu Mbak. Tidak untuk keluar. Ini investigasi ini untuk intern sendiri, untuk family football. Tidak untuk keluar. Tidak untuk keamanan, sama sekali kita nggak investigasi keamanan sama sekali. Cuma dari laporan pertandingan semuanya kita tahu. Sampai menit menit terakhir, peluit ke 7 menit baru terjadi, terakhir kita laporannya baru terjadi masuk ke lapangan supporter itu, menit ke 7 sampai menit ke 10 itu. Oke, terakhir untuk Bung Joy, dalam rapat perdana TGIPF kemarin, ada kata-kata yang menyatakan intisarinya ya, peristiwa kerusuhan pertandingan sepak bola itu sudah sering terjadi dan selalu dibentuk tim pencari fakta, tapi tidak pernah berubah kondisinya, akar masalahnya tidak pernah ditemukan, tidak pernah tuntas. Jadi apa yang akan berbeda pada TGIPF kali ini, Bung Joy? Ya justru itu, karena kami belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Kejadian di Bandung di GBLA juga kan sebetulnya yang dihukum hanya panpel gitu. Jadi itu tidak membawa efek jerah. PSSI sendiri tidak merasa harus memperbaiki diri. Ada 2 orang mati, ya hanya yang dihukum hanya pihak panpel. Ada nanti disebut oknum juga gitu. Ini 130 orang meninggal dunia dan PSSI saya tidak melihat ada kelihatan bahwa ini sebagai organisasi yang betul di bawah bendera FIFA, satu-satunya organisasi yang berwenang menggelar semua kegiatan FIFA, tapi tidak ada istilah yang saya ikut bertanggung jawab gitu ya. Ini masalah oknum, ini urusan panpel dan macam-macam. Jadi kami tidak ingin mengulang kesalahan itu. Dan kami akan memberi rekomendasi terutama terkait dengan keamanan, dengan penyelenggaraan sepak bola yang jauh lebih baik ke depan. Jadi harapan Presiden juga ini adalah korban yang terakhir di sepak bola. Baik, terima kasih Bung Joy, terima kasih Pak Riyad sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.